amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebagaimana pada cuplikan tadi di mana Habib Novel Al-Aidrus kemudian menyampaikan doktrin bahwa lagi-lagi amannya bumi tergantung amannya para habaib di Indonesia. Amannya bumi tergantung amannya para habaib di Indonesia. Ini saya kira adalah sesuatu yang bisa menyesatkan generasi kita, para santri-santri kita, yang dimana secara masif doktrin ini selalu kemudian disampaikan. Yang tentu kalau dilihat dan dianalisa bahwa tentu untuk mengembalikan nama baik mereka yang hari ini ada perlawanan dari kiai-kiai Nusantara dan teman-teman sahabat-sahabat pecinta NKRI yang kemudian mempernyatakan soal nasab mereka, apakah nasab dari para habaib yang ada di Indonesia ini tersambung kepada junjungan kata kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Habib Novel Al-Aidrus hari ini mengatakan bahwa amannya bumi tergantung amannya para habaib, amannya bumi tergantung amannya para habaib, sebagaimana pada cuplikan tadi, saya kira itu adalah doktrin sesat. Sementara kita tahu bersama bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di zamannya bahkan pernah dicaci, bahkan sampai pernah dilempari dengan kotoran unta dan sebagainya. Bukan hanya kerikil, bahkan Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dilempari dengan kotoran unta, dicaci, dimaki, dan jelas pada saat itu bahwa Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak aman atas ancaman dari kafir Quraisy ketika itu. Nah, sejarah-sejarah ini kemudian membuktikan bahwa Nabi kita saja yang pada saat itu tidak aman, dilempari, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, tapi bumi masih baik-baik saja kok. Nah, kemudian ada sekelompok orang habaib yang ada di Indonesia ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mengaku-ngaku, tapi belum tentu cucu Nabi, yang kemudian berani mendoktrin, memanipulasi diri, bahwa amannya bumi tergantung amannya para habaib. Ini adalah doktrin yang tidak masuk akal. Nabi saja dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan sampai dilempari kotoran, tapi bumi sampai hari ini masih aman-aman saja. Tapi ini memang terjadi, dan ini hanya terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang ada di NKRI, yang ada di Indonesia. Saya kira oknum-oknum habaib yang ada di negara-negara lain tidak akan berkata seperti ini. Sementara mereka yang kemudian ada mengaku sebagai cucu Nabi ini hari ini dipertanyakan oleh teman-teman atas ketersambungan nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah memang tersambung atau tidak. Karena menurut hasil penelitian dari Ki Haji Maduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif dan bukan anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sehingga Bani Alawi hari ini yang mengaku sebagai cucu dari Ubaidillah itu tidak jelas apakah tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut hasil penelitian dari tesis Ki Haji Maduddin Al-Bantani bahwa jelas Ba'lawi ini tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lebih lanjut, mari kita saksikan dulu selengkapnya apa yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus yang berikut ini. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit gak ada bintang,
bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk di Muhammad SAW. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia gak suka sama Habib. Makanya santri harus waspada, sadar dirimu itu apa? Cinta Habib. Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib. Ya, sebagaimana tadi kita saksikan selengkapnya apa yang kemudian disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus ini, yang kemudian mendoktrin bahwa amannya Indonesia tergantung amannya para habaib. Kemudian dia menekankan bahwa kalau para habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang akan hancur, tapi bumi akan hancur. Akan hancur. Ini kan adalah doktrin yang lagi-lagi kalau dilihat dan dianalisa bahwa ini sangat menyesatkan generasi kita, terutama para muhibin yang ikut pada kelompok mereka, karena saya kira doktrin adalah doktrin yang tidak masuk akal. Kalaupun kemudian mereka adalah memang cucu Nabi, tapi saya kira juga tidak sampai pada bahwa kalau ada orang yang kemudian membenci para habaib, para habaib yang ada di Indonesia ini, tidak mungkin kemudian Allah akan menghancurkan bumi ini hanya dengan alasan yang tidak masuk akal ini. Ini tidak masuk akal. Al-Idrus ini tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, maka dia menekankan bahwa kalau mau Indonesia aman, kalau mau bumi ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan benci para habaib, kata Habib Novel Al-Idrus ini. Nah, pertanyaannya kemudian, wah, kenapa kemudian mereka selalu kemudian menyarankan untuk tidak membenci para habaib, sementara mereka selalu melakukan kebencian-kebencian, mengucapkan kebencian-kebencian, melakukan doktrinisasi terhadap kelompok muda-mudi kepada para muhibinnya untuk membenci kiai-kiai Nusantara, untuk membenci pecinta-pecinta NKRI. Tidak mau dibenci, sementara mereka melakukan doktrinisasi untuk membenci kiai-kiai Nusantara. Terlebih penekanannya adalah bahwa kalaupun kemudian ada orang yang membenci para habaib yang ada di Indonesia, lagi-lagi mereka belum tentu cucu dari baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan diri secara ilmiah, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan manuskrip maupun dengan tes DNA. Sementara ada 1 dan 2 orang yang kemudian telah melakukan tes DNA, ternyata haplogrup mereka berbeda dengan haplogrup dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan
saya kira adalah doktrin yang kemudian menyesatkan dan selalu mau mencari pengakuan bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka tidak bisa membuktikan diri. Tapi memang lagi-lagi bahwa ucapan-ucapan ini, doktrin-doktrin ini tentu masih dalam rangka untuk kemudian membangun kepercayaan bahwa memang mereka adalah cucu Nabi yang harus dibanggakan, yang harus dipuja-puja. Maka kita pribumi harus sadar bahwa ini adalah kebohongan, ini hanya doktrin yang membranding diri untuk kemudian dipuja-puji, dimanja-manja, dan tentu tujuannya bahwa dengan cara itu mereka bisa hidup di Indonesia. Tidak ada cara lain. Sementara kita tahu bersama sejarah bahwa Utsman bin Yahya itu didatangkan oleh penjajahan Belanda, dijadikan mufti di Batavia ketika itu, dan membantu kinerja-kinerja Belanda untuk menjajah kita yang ada di Nusantara ini, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Dan bahkan Habib Utsman bin Yahya ini mengeluarkan fatwa-fatwa untuk kemudian mengharamkan jihad untuk melawan Belanda ketika itu. Nah, apakah orang-orang ini yang akan kita percaya, sementara nenek moyang dari mereka adalah orang yang kemudian mengkhianati kita, memusuhi kita karena dipekerjakan oleh Belanda. Nah, kalau doktrin-doktrin seperti ini bahwa membenci habaib itu maka bumi ini akan hancur, saya kira itu adalah kesesatan. Sementara kita semua tahu sejarah siapa mereka, bagaimana mereka. Terlebih yang harus menjadi pegangan yang nomor satu adalah mereka tidak bisa membuktikan diri baik secara ilmiah dengan pengetahuan, dengan manuskrip. Terlebih mereka ini menolak untuk melakukan tes DNA. Jadi kita yang pribumi mesti sadar dan jangan lagi sampai dimanfaatkan oleh orang-orang ini, oleh para habaib ini, terlebih oleh orang yang mendoktrin sesat kita ini, yaitu Habib Novel Al-Aidrus ini. Sama semua, mereka sama. Ketua Rabitul Alawiyah juga itu sama. Banyak ucapan-ucapannya kemudian kasar, mendoktrin, merusak akhlak dari anak bangsa ini. Belum lagi imam besar mereka itu. Jadi kita semua tentu harus sadar dan jangan sampai lagi termakan oleh doktrinisasi dan doktrin sesat dari kelompok dari Bani Alawi ini yang kemudian memperdaya kita dan memanfaatkan kita yang pribumi sebagai orang asli dari negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.